Saya tidak menduga apa yang di luar bayangan lah. Hasilnya benar-benar mobil seperti baru keluar dari showroom. Hasilnya benar-benar mobil seperti baru keluar dari showroom. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Auto Detailing. Sekarang kita kedatangan mobil Honda CR-V. Mobil kali ini beliau datang sengaja ke Kediri untuk mengerjakan salon total dan full detailing. Jadi mobil ini akan kita kerjakan semuanya 2 hari pengerjaan. Singkat cerita, mobil ini awalnya baru saja didapatkan oleh pemiliknya, langsung dibawa ke salon kami untuk dibersihkan total, dan beliau ingin tahu bagaimana kondisi mobil ini. Untuk mobil ini kondisinya masih cukup bagus dan terawat. Sepertinya pemilik lamanya merawat dengan benar mobil ini. Dan seperti inilah kondisinya. Untuk bagian eksterior sudah biasa banyak bagian yang baret-baret dan juga timbul jamur, namun tidak terlalu parah. Langsung saja sekarang kita naikkan ke hidrolis untuk melakukan proses undercarriage detailing. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu keempat rodanya sekaligus roda cadangannya juga. Setelah kita bongkar, nantinya akan kita bersihkan seluruh bagian kolong dan kaki-kaki mobil ini dari kotoran dan juga kerak-kerak serta noda yang menempel dan mengendap lama. Karena kotoran-kotoran ini jika dibiarkan terus-menerus bisa menimbulkan karat atau terjadinya korosi, jadi memicu timbulnya karat-karat jika tidak segera ditangani. Dan lanjut, sekarang proses pembersihan yang pertama menggunakan high pressure cleaner. Pembersihan menggunakan high pressure cleaner ini bertekanan 120 bar. Jadi tekanan yang sangat tinggi ini cukup untuk merontokkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di kolong kaki-kaki mobil. Setelah kita bersihkan secara detail dan teliti, nantinya akan kita lanjutkan dengan proses detailing undercarriage untuk mengangkat kotoran dan juga noda kerak yang menempel di bagian-bagian sang sempit. Jadi kita bersihkan menggunakan degreaser untuk menghancurkan kerak-keraknya. Untuk bagian kolong dan kaki-kaki yang kita bersihkan meliputi seluruhnya, mulai dari bagian bawah bodi mobil, kaki-kaki, spakbor, per, dan juga sasis-sasisnya. Jadi kita bersihkan total. Setelah kita bersihkan, dan seperti inilah kurang lebih hasilnya. Dari bagian velg dan kaliper yang tadinya kotor, serta kolong roda yang tadinya juga terlihat kusam, banyak sekali kotoran-kotoran yang menempel, sekarang sudah jauh lebih bersih, kinclong, dan terlihat jauh lebih terawat. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada velg. Untuk bagian velg mobil ini juga kita bersihkan dari kerak-kerak dan juga noda aspal yang menempel di bagian dalam dan luar velg.
Next, lanjut sekarang ke proses pembersihan seatbelt. Untuk seatbelt mobil ini juga terlihat kotor sekali. Pada bagian seatbelt mobil kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga noda-noda yang membandel hingga ke dalam serat seatbeltnya. Seatbelt yang kotor ini selain bisa mengganggu pemandangan karena warnanya yang kecoklatan dan terlihat sangat kotor, dia juga bisa memicu timbulnya alergi maupun gatal-gatal saat dipakai. Apalagi saat kita memakainya juga pasti malu dilihat orang seatbeltnya kotor. Sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang pertama. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga noda-noda yang ada di bodi mobil. Sebelum kita lanjut ke proses poles bodi dan lain-lain, karena kotoran yang menempel pada bodi bisa mengganggu jalannya proses poles bodi. Bukannya malah bersih, malah bisa menimbulkan baret-baratan baru. Jadi biasanya pada proses detailing ini bisa kita cuci berkali-kali mobilnya, 2-3 kali. Setelah selesai kita dekontaminasi, lanjut ke proses pembongkaran interior. Jadi kita bongkar total mulai dari jok, karpet dasar dan juga trim-trimnya. Dan sekarang lanjut ke proses pembersihan pada plafon. Untuk plafon mobil ini kita bersihkan menggunakan tornador, karena kotoran pada plafon mobil ini tidak terlalu parah dan juga masih terbilang cukup bersih. Pembersihan menggunakan tornador ini selain bisa mengangkat kotoran dan juga noda secara efektif, dia juga aman untuk plafon, tidak akan menimbulkan serat dan juga memberikan luka pada plafon, jadi aman. Dan sekarang lanjut ke proses trim-trim door trim dan juga dashboard mobil. Jadi kita bersihkan semuanya menggunakan all-purpose cleaner, spon magic dan juga uap panas untuk membunuh bakteri dan juga kuman serta mengangkat kotoran yang berada di sela-sela dashboard dan trim. Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada karpet dasar mobil. Untuk karpet dasar mobil ini karena kondisinya juga tidak terlalu parah dan juga untuk mempersingkat waktu, karena mobil ini nantinya akan dibawa ke tukang karpet dasar agar dipasang karpet dasar kalep atau karpet dasar tambahan. Untuk bagian karpet dasar mobil, kita bersihkan menggunakan tornador untuk mengangkat kotoran dan juga noda-noda. Namun sebelumnya sudah kita vakum hingga benar-benar bersih. Lanjut sekarang ke proses pembersihan pada jok. Untuk jok mobil ini juga sebenarnya masih bersih. Jadi untuk pembersihannya cukup menggunakan tornador juga agar makin wangi dan juga mengangkat kotoran yang sedikit-sedikit menempel. Apalagi jok mobil ini yang seperti ini adalah warnanya krem atau putih, jadi akan lebih mudah untuk terlihat kotor.
Next, sekarang lanjut ke proses pembersihan pada lantai dasar mobil. Untuk lantai dasar mobil ini juga kita cuci bersih menggunakan shampoo, kuas, dan juga vacuum cleaner untuk mengangkat kotoran dan juga pasir serta noda makanan yang bisa jadi jatuh di bawah lantai dasarnya. Kotoran-kotoran yang ada di lantai dasar mobil ini sangat penting untuk kita bersihkan, karena jika dibiarkan terus-menerus lama-kelamaan bisa memicu timbulnya karat, terjadinya korosi, dan juga mengundang serangga. Akhirnya timbul bau-bauan yang apek di dalam interior mobil. Nah, gunanya di sini karpet dasar tambahan yang kalep atau kulit, dia berguna untuk mencegah jatuhnya kotoran maupun sisa makanan ke bagian bawah karpet dasar mobil. Jadi jauh lebih aman dan mudah sekali untuk dibersihkan. Jika karpet dasar mobil kalian terbuat dari bahan bludru atau bawaan mobil, biasanya kalau kena tumpahan pasti dia langsung menyerap dan timbul bau apabila mobil dijemur di bawah sinar matahari. Jika mobil kalian sudah dilindungi dengan karpet dasar tambahan maupun karpet alas kaki yang seperti mangkuk, dia akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan karena dirap saja di pel sudah bersih. Next, sekarang lanjut ke proses pemasangan karpet dasar dan interior semuanya. Untuk pemasangan ini pun juga harus hati-hati serta teliti karena tidak boleh ada bagian yang terlewat, kebalik maupun klip-klip yang belum terpasang secara sempurna, karena bisa jadi menimbulkan suara pada kabin mobil yang sangat mengganggu saat dijalankan. Untuk pemasangan interior ini akan kita pasang kembali secara sempurna hingga tidak akan ada perbedaan dari mobil yang sudah dibongkar dengan yang belum. Fungsi lain dari pembersihan salon total pada mobil yang baru didapat seperti ini, gunanya juga bisa untuk mencegah penularan penyakit dari pemilik sebelumnya. Kita tidak tahu apa yang dimiliki riwayat penyakit dari pemilik sebelumnya, jadi alangkah baiknya mobil di salon terlebih dahulu untuk menghindari resiko seperti penyakit menular dan lain-lain. Apalagi ini adalah musim COVID. Next, sekarang lanjut ke proses polis body yang pertama, yaitu proses compounding. Proses compounding ini bertujuan untuk menghilangkan baret dan juga jamur yang ada pada cat bodi mobil. Jadi kita koreksi kembali cat bodi mobil ini. Tujuannya untuk memunculkan glossy dan juga memunculkan warna asli pada bodi mobil.
Selesai step pertama, sekarang kita naik ke step kedua, yaitu proses polishing. Proses polishing ini bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan juga menghilangkan cacat minor atau baletan halus yang masih tersisa setelah proses compounding. Selain itu, tujuannya juga untuk memunculkan glossy pada cat bodi mobil agar glossinya makin kinclong dan makin bagus. Sekarang lanjut ke proses scrub kaca. Tujuannya untuk menghilangkan jamur dan juga noda yang ada pada kaca mobil agar pandangan lebih jelas, bersih, clean, dan juga tidak silau pada saat malam hari. Karena jamur-jamur itu bisa sangat mengganggu dan berbahaya ketika kita berkendara di malam hari maupun pada saat hujan. Next, sekarang lanjut ke proses dekontaminasi yang kedua. Proses dekontaminasi ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran dan juga residu atau hasil oksidasi akibat proses pembersihan dan pemolesan. Jadi debu-debu akibat poles juga akan kita bersihkan hingga benar-benar bersih, sehingga kita bisa mengkoreksi juga apakah hasil pembersihan kita atau pemolesan sudah benar-benar maksimal atau belum. Kemudian untuk bagian ruang mesin juga akan kita cuci kembali menggunakan high pressure cleaner dengan tekanan 50 bar saja. Tekanan 50 bar ini sangat aman untuk ruang mesin, jadi tidak akan menimbulkan bahaya maupun sesuatu yang tidak diinginkan, asal caranya benar dan ditangani oleh orang yang sudah berpengalaman. Dan sekarang waktunya kita finishing, yaitu proteksi bodi dan kaca. Untuk bodi mobil yang pertama kita proteksi menggunakan Nano Ceramic SCPR. Nano Ceramic SCPR ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas, sehingga dapat memudahkan untuk membersihkan dari kotoran-kotoran dan juga meminimalisir timbulnya jamur pada bodi mobil. Selain efek hidrofobik, dia juga akan bisa memberikan efek glossy yang maksimal pada cat bodi mobil, sehingga lebih glossy, wet look, dan kinclongnya makin nambah-nambah.
Dan lanjut, untuk kaca mobil juga akan kita proteksi menggunakan glass coating. Glass coating ini bertujuan untuk memberikan efek hidrofobik atau efek daun talas juga, agar meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil, sehingga kotoran juga akan jauh lebih mudah untuk dibersihkan. Glass coating ini bermanfaat sekali ketika di malam hari dan juga waktu hujan. Air tanpa kita sapu menggunakan wiper akan jatuh dengan sendirinya, dan pandangan kita saat malam hari juga akan jauh lebih baik karena meningkatkan visibilitas, jadi lebih bening. Setelah melewati proses yang sangat panjang dan seperti inilah hasil finishnya. Sebelum itu, nanti kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana komentar dari pemiliknya setelah mobilnya jadi. Boleh perkenalan dulu, asalnya dari mana atau namanya siapa, habis itu dengan bilang ceritain kesan-kesannya seperti apa, hasilnya seperti apa, pelayanannya seperti apa, dan bilang apa adanya. Oke, perkenalkan, nama saya Pak Richard. Sebetulnya saya aslinya dari Malang. Kebetulan saya tinggal saat ini di Muara Enim, Sumatera Selatan. Waktu saya di sana, kalau mau tidur, sering-seringnya nonton YouTube. Kok waktu itu cari-cari mau cuci mobil, kelihatan ada di YouTube Dini Auto Detailing. Kebetulan posisi di Kediri, saya pikir oke lah, nanti kalau saya mau jenguk orang tua saya, sekalian saya mau mampir sini. Nah, ternyata memang hasilnya luar biasa. Saya tidak menduga apa yang di luar bayangan lah. Hasilnya benar-benar mobil seperti baru keluar dari showroom. Ya, itu aja deh. Ya, terima kasih.
Terima kasih banyak kepada beliau pemilik CR-V ini yang sudah datang jauh-jauh untuk mempercayakan pengerjaannya kepada kami. Semoga Anda puas dengan hasil yang kami berikan. Dan untuk pemirsa di rumah, terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tunggu video kami selanjutnya dan see you next time. Sehat di sana dan rezekinya tetap lancar. Amin.